Hahaha. Karir, pertanyaannya tentang karir. Gue bacain ya. Pertanyaannya, apakah sebaiknya seorang karyawan fokus pada pekerjaannya saja ataukah boleh memiliki side hustle? Oke, ini pertanyaan generasi sekarang banget nih. Walaupun ini sudah dari zaman dahulu kala pertanyaan ini ada gitu. Satu hal dulu, ini adalah pertanyaan yang lu harus obrolin sama perusahaan lu masing-masing ya. Karena nggak semua perusahaan punya kebijakan yang sama tentang bolehkah karyawan punya pekerjaan di luar pekerjaannya dia di perusahaan itu. Untuk di TORS boleh dengan aturan-aturan. Tentu saja. Artinya di TORS kan kita dituntut untuk bekerja dengan target-target gitu ya. Cara kamu bisa mencapai targetnya sebenarnya basically bisa dibilang gimana kamu sebenarnya kalau di TORS begitu. Tapi nggak semua perusahaan seperti itu. Jadi tolong tanyakan dulu sama perusahaan masing-masing. Lalu nomor 2, ini juga kecocokan dengan masing-masing. Nggak semua orang juga bisa ngehandle 2 hal, apalagi 3 hal. Kadang-kadang lu mesti melatih diri dulu untuk bisa secara efektif dan efisien menjalankan 2 hal yang sama dengan output yang dua-duanya bagus. 2, itu. Tapi saya coba akan menjawab dari sudut pandang saya sebagai seorang manusia dan kewajiban saya sebagai seorang om-om yang harus membiayai anak dan istrinya hidup gitu ya. Jadi gue ngelihatnya gini sih, sebenarnya masalahnya adalah kalau zaman sekarang kenapa di TORS diperbolehkan untuk seseorang untuk memiliki side hustle? Sebenarnya karena pendapat gue sendiri sebagai pendirinya TORS, sebagai CEO-nya TORS, gue ngeliat gini, kita tuh kan sebenarnya orang yang hidup di era industrialisasi. Orang-orang yang hidup di era industrialisasi itu beda sama orang-orang yang hidup di era-era agraris atau pra-agraris zaman dulu kala 200-300 tahun yang lalu, dimana kalau orang zaman dulu itu bisa dibilang semua orang punya kemampuan yang banyak. Misalnya kalaupun dia seorang petani, dia tahu cara membuat sepatu, dia juga tahu misalnya cara untuk mengawinkan sapi misalnya gitu. Life skillnya dia tuh luas. Cuman kita ini agak beda, kita ini kan dari kecil hidup untuk jadi spesialis. Lihat aja diri lu sendiri, pekerjaan lu apa? Ada yang akunting kan? Ada yang desainer bisa kan akunting? Begitu juga yang akunting, gue yakin nggak bisa gambar gitu. Lu mungkin juga tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang notabene sebenarnya life skill dasar seperti berdagang. Menurut gue berdagang life skill dasar, tapi bisa jadi ada di antara lu kita yang seumur hidup belum pernah jualan pensil pun lu belum pernah gitu, ngejual pensil belum, padahal itu life skill dasar lo. Ini yang menurut gua kita tumbuh sekarang jadi orang punya spesialisasi sangat tinggi, tapi kalau kita lepas dari mesinnya, kita lepas dari ekosistem kerja kita, kantor kita, life skill kita nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya yang tadi, misalnya yang dokter, lu yang punya pekerjaan dokter mungkin nggak bisa kemudian lepas dari rumah sakit. Lu tidak punya kemampuan berdiri sendiri. Oh, dokter masih bisa om praktek. Bener juga sih, dokter masih lebih mungkin walaupun agak challenging juga buat klinik sendiri gitu. Tapi lu bayangkan dong, desainer grafis gitu. Banyak desainer grafis yang kalau disuruh hidup sendiri mungkin mulai bingung, gua ngapain, ngelayanin siapa. Gua biasa kerja untuk perusahaan. Begitu lu lepas dari mesinnya, perusahaan itu adalah mesinnya, lu bingung sendiri gitu. Lu nggak bisa berdiri mandiri. Orang akunting, wah jelas lebih pusing. Penterjemah bahasa Inggris itu mungkin bingung kalau sendirian. Kita banyak lihat aktor, aktris, atlet begitu mereka keluar dari engine-nya, lepas dari mesinnya, jadi baut sendiri, jadi komponen sendiri, lu akan sulit adaptasi hidup sendiri. Makanya menurut gua penting banget seseorang bisa untuk mempelajari salah satu life skill, yaitu berdagang atau berusaha. Misalnya gini deh, lu anggaplah gini, anggap lu adalah seseorang, ya say lu karyawan seumur hidup, lu akan menjadi karyawan. Umur lu sekarang misalnya 25 tahun, 26, 27 tahun. Lu pikir lu akan tetap menjadi karyawan seumur hidup, dan gua kan dapat gaji ya om ya. Berarti kan gua nggak perlu bisa dagang, apalagi bisa buat perusahaan. Ntar dulu, lu
suatu saat tetap akan harus beli mobil dan jual mobil. Lu suatu saat harus beli rumah dan jual rumah. Untuk punya rumah yang gede bagi banyak orang itu memerlukan jual beli rumah sampai 3 kali. Rumah yang 1 lantai dulu, lu cicil, uangnya udah agak banyak, lu jual si rumah ini jadi rumah yang lebih gede karena lu punya anak lebih banyak, udah 2 atau udah 3, anak-anaknya butuh kamar sendiri. Lalu lu kemudian menjual yang kedua, lalu lu beli lagi yang ketiga karena lu ingin rumah yang bisa masuk seluruh keluarganya lu misalnya. Atau mungkin lu sudah terpikir lu punya uang tapi uang gua kelebihan, gua ingin investasikan di tanah yang jadiin kos-kosan, jadiin Airbnb. Itu life skill men, itu berdagang. Lu bayang nggak kalau lu tidak berlatih dagang sejak awal, sejak lu umur muda, nanti gimana mau jual beli mobil? Nanti bagaimana kalau lu harus ngehandle, harus ngurusin warisan orang tua lu? Warisan orang tua, taunya warisan orang tuanya banyak dan warisan orang tuanya bisa digerakkan bahkan. Itu repot loh. Kalau seandainya lu tidak punya life skill berdagang. Ya untung-untung dari berdagang ini kemudian lu bisa kemudian berdagangnya makin kompleks nih. Dengan berdagang yang makin kompleks, lu mulai memanage tim karena nggak bisa lu lakukan sendiri. Di kantor nggak bisa lu lepas nih. Akhirnya lu harus memanage tim, lu hire 1 orang, 2 orang, lama-lama jadi 3 orang, 4 orang, lama-lama jadi 1 restoran gitu. Lu itu mah berkah. Artinya lu kemudian bisa belajar memimpin, leadership skill-nya lu tumbuh, kemampuan manajemennya lu tumbuh, akhirnya lu bisa lepas dari seorang karyawan menjadi pengusaha. Ya itu bagus, tapi nggak perlu semua orang seperti itu. Tapi semua orang pasti kan harus mulai berdagang hal kecil, ya tadi, dari mobil, rumah, dan segalanya. Itu lu harus dong seperti itu. Belum lagi gini, kalau lu belajar punya side hustle berdagang misalnya, lu mulai merasakan bahwa uang mesti dikelola, mesti ada uang dimasukkan ke dalam modal ini, lu tadi pecah-pecah. Modal ini ada modal untuk inventory, untuk stok barang, modal untuk bayar orang, sumber daya manusia, modal-modal lain termasuk modal komunikasi, branding dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat berharga untuk lu. Lu tahu, lu kenal orang lebih banyak. Dengan lu punya side hustle, lu mungkin kalau lu seorang karyawan di perusahaannya kemudian goyang, lu punya temen di bisnis yang mana gitu, misalnya di agensi, di bisnis pergudangan yang mungkin menyelamatkan lu ketika perusahaan lu suatu saat mungkin tutup. Dan perusahaan tutup itu sesuatu yang wajar loh. Jangan berpikir bahwa yang hidupnya nggak pasti cuma pengusaha ya. Gue ngeliat kemarin, dan lu pasti ngeliat tahun 2020 bagaimana segitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Di tahun 2020, 2021, lu lihat. Jadi karyawan pun kan nggak aman ya. Kehilangan pekerjaan itu hal yang biasa. Kehilangan pendapatan tuh bukan cuman di kehidupannya pengusaha, itu di kehidupannya seorang karyawan juga. Makanya, gue sih saranin punya side hustle. Cuman, side hustle-nya yang kayak gimana? Kalau menurut gue gini, ini gue pribadi ya, gue tidak, artinya kalau teman-teman punya pendapat lain, tulis aja di komen. Tapi kalau gue pribadi, side hustle tuh gini untuk gue. Side hustle harus punya tujuan, satu itu. Jadi jangan sampai side hustle nggak jelas kemana arahnya gitu, sampai akhirnya side hustle-nya terbengkalai, pekerjaan utamanya terbengkalai. Karena nggak punya konsep side hustle-nya tuh untuk apa. Kalau gua side hustling biasanya punya tujuan. Dulu side hustling tuh gua untuk nambah uang. Karena gini, kalau untuk gua ngurusin perusahaan gua, ngurusin Tors, gua udah ngerasa itu kayak misi hidup dari zaman dulu. Jadi Allah memang kasih ke gua kemampuan di desain, kemampuan di pengelolaan orang, negosiasi, kemampuan untuk memotivasi orang. Kalau gua dikasih kemampuan kayak itu, ya sayang ya kalau nggak buat perusahaan. Satu gitu. Ini hal-hal yang penting untuk buat perusahaan. Dikasih senjatanya masa nggak dipakai perang gitu. Jadi untuk gua Torch yang lama sekali dibuat ini ini Torch-nya aja udah 10 tahun, belum perusahaan-perusahaan lain yang gagal sebelumnya. Jadi untuk gua, biarlah pekerjaan utama itu memakan waktu sangat lama, kayaknya pun lama, I don't mind. Toh pada akhirnya gua berdoa juga dan akhirnya jadi juga tuh perusahaan, alhamdulillah membesar juga gitu perusahaan tuh. Tapi kalau side hustle, justru gua kebalikannya dari pekerjaan utama gua.
Kalau pekerjaan utama itu gue harus fokus, harus sabar. Kalau side hustle, gue pengennya makan waktunya sedikit tapi uangnya banyak. Karena tujuan side hustlingnya gue adalah mencari uang. Kalau memakan waktu banyak, ntar misi hidup gue membesarkan Tors keganggu. Kalau side hustlingnya uangnya dikit, kan tujuannya nyari uang untuk nambah untuk sekolah anak, untuk nambah beli rumah, beli mobil misalnya kayak gitu kan. Makanya gue cari side hustle yang waktunya dikit, uangnya banyak. Lu akan kaget kalau ternyata gue, Om Ben, itu side hustlingnya diantaranya adalah jualan tanah. Kenapa? Dilakukannya Sabtu sama Minggu, dan kalau deal gede. Lalu gue side hustle jualan video, jualan desain. Yang ngerjain desain, yang membuat skrip, yang syuting itu teman gue yang director. Gue cari networknya untuk gue jual, lalu gue cari margin keuntungan di tengah-tengahnya itu lumayan loh. Itu jualan video itu bisa ratusan juta gitu. Tapi sebenarnya yang mengerjakannya orang lain. Kenapa gue bisa begitu? Karena gue udah pintar manage orang. Lihat diri lo, kemampuan lo sampai di mana. Artinya side hustling di umur 22 sangat mungkin memanage orang kalau dari umur 18, dari umur 15 lu udah anggota OSIS dan himpunan di kampus. Sehingga side hustling umur 22, 23, 24 udah bisa memanage orang. Side hustlingnya memanage orang, which is memanage orang itu selalu cuannya lebih gede. Tapi kalau lu belum, menurut gua side hustling pertama lu, oke, fokus dulu pada satu side hustling tertentu yang fokus di teknis gitu ya, memasak, ngerjain desain, grafis, logo, jadi asisten personal, virtual asisten bahkan mungkin gitu. Tapi kemudian kalau menurut gua jangan berhenti di situ. Terus side hustlingnya itu bisa mulai memanage orang. Karena apa? Karena memanage orang, memanage kepercayaan, duitnya lebih gede. Misalnya gini ya, ngomongin ini pengalaman jualan tanah gitu ya. Pengalaman jualan tanah tuh, ternyata jualan tanah not for everyone loh. Kenapa? Lu harus punya banyak teman. Satu, nyari barangnya kan, barangnya harus bagus gitu. Lahan yang mau dijualnya itu harus lahan yang bagus. Kalau lahannya nggak bagus, banyak kasusnya, itu juga bisa menghasilkan uang banyak. Tapi berarti lu harus banyak networknya. Karena ya ngurusin tanah kan pusing ya. Ada aja orang-orang nakal, lu harus punya backing dan sebagainya gitu. Lu sudah ada di fase mana? Dan side hustle-nya lu dibuat naik kayak gitu juga gitu. Bahkan suatu saat gue pikir lu akan punya sebuah side hustle yang mungkin uangnya lebih banyak daripada uang lu sekarang dari pendapatan utamanya lu di pekerjaan biasa, dan bisa jadi seperti gua, lu tidak memutuskan untuk menghentikan pekerjaan utama lu walaupun side hustle lu udah menghasilkan uang banyak banget, simply karena dua tujuan yang berbeda. Satu nyari uang, satu ngejar misi hidup. Itu memungkinkan aja, walaupun nggak selalu ya kamu harus begitu. So for me, kalau dikembalikan ke pertanyaan ini, apakah harus fokus dan apakah side hustle? Tergantung lu. Tapi gue sangat sarankan ke semua orang, hidup itu lu harus tahu tentang dagang. Hidup itu lu harus tahu tentang manajemen sumber daya. Kalau lu tidak sempat latihan di kampus, kalau lu tidak sempat latihan sebelumnya, side hustling itu bisa membantu lu menumbuhkan kemampuan itu sehingga life skill lu lengkap. Lu bisa hidup pada saat krisis atau pada saat ekonomi mulus. Gitu kali bro jawaban gua, mudah-mudahan menjawab. Kalau ada pertanyaan, taruh aja di komentar, gua jadiin video lagi. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.